Buka halaman 143. Al-Fatihah lima alifadal kitab al-musamma bihidayatil atqiya. Allahumma anfa'na biulumih syairahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah pada minggu kemarin dibahas sifat jud dan saho, dermawan hati, dermawan harta. Kewajiban selanjutnya yang termasuk akhlak haki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hilmu summa sabru summa tanazzuhu amma dana bim maksabim mutajammila. Wal hilmu summa sabru summa tanazzuhu amma dana mim maksabim mutajammila. Wal ilmu summa wal ilmu summa sabru summa tanazzuhu amma dana mim maksabin mutajammila. Wal hilmu dan seperti sifat hilim. Summa sabru lalu sifat sabar. Summa yatanazzuhu lalu terus menerus melatih kebersihan. Amadana dari berbagai macam sifat hina. Mimaksabin dari kasab yang hina. Mutajamilan sambil menghias diri. Yani min jumlati syaimil hamidah. Di antara pengelompokan akhlak-akhlak yang terpuji. Al-hilmu adalah sifat hilim. Bacanya dengan kasroh huruf ha. Hi. Tarkul ajalah lalu sukun. Hil. Wa ta'ani fil umur wus'ata sadri. Tarkul ujlah. Yang namanya hilim itu enggak terburu-buru. Enggak buru-buru. Pelan-pelan. Sing penting sampai. Enggak buru-buru memarahi, masih menahan, mikirin kenapa salah. Jadi tidak memperturutkan hawa nafsu. Wa ta'ani fil umuri, kemudian segala sesuatu dihadapi dengan pelan-pelan. Kalau kemarin dibahas tentang masalah jud,
dibahas tentang masalah saho. Jud berkaitan dengan hati, kemudian saho berkaitan dengan harta. Maka keleluasaan hati akan menimbulkan lagi sifat yang terpuji yang disebut hilim. Sehingga timbullah wus'ata sodri, luasnya dada. Bianggila Allahu halimun. Sifat halim itu adalah sifatnya Allah. Allahu halimun. Siapa kita? Hamba Allah. Siapa yang nyiptain kita? Allah. Belajar memiliki, mengikuti sifat-sifat Allah. Kalau Allahnya halim, maka kita juga belajar sifat halim. Amanahu ladzi la ya'jilu bil uqubati ala man asau. Di antara bukti sifat hilimnya Allah tidak buru-buru menyiksa hambanya yang maksiat. Bal yamirul asi wa yastiru. Tetapi orang yang berbuat salah di hadapan Allah masih ditunggu oleh Allah kapan tobatnya. Lalu dosa-dosanya ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah maksiat, udah ditutupin wa yamuduhu birizki. Terus dikasih rezeki. Walafiah dikasih sehat. Fa idza tabaqabalahullahu taala, apabila orang yang tadi terus tobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Gitu. Jadi walaupun salah juga masih ditungguin baik tobatnya. Kesalahannya ditutup-tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah-tambah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad. Semua dosa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rada beda dengan umat Nabi Musa dulu. Hari Sabtu rame-rame ke pinggir laut. Nangkepin ikan, nggak lupa ninggalin sholat. Balik jadi monyet. Balik jadi monyet. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena sudah berlebihan. Bukan karena dosa, bukan. Tetapi karena sudah termasuk dolim. Ditegur beberapa kali, kagak nurut-nurut. Maka ujung-ujungnya masuk kelompok zolim, akhirnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab itu akan turun kalau memang sudah berlebihan maksiatnya, sudah menganggap rendah. Menganggap rendah terhadap larangan-larangan Allah, semua sudah merebak. Kalau sudah merebak berarti masuk kategori zalim. Maka dengan demikian maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya azab. Untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran-gambaran tersebut sebetulnya masih ada. Lihat di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Barang siapa lewat isya, lewat subuh, karena semalam mendengarkan musik-musik yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yumsahu hanaziro, maka walaupun rupa-rupa manusia
Tapi kalau dibukakan mah satirnya dibuka tuh hijabnya itu mah babi kabeh. Babi kabeh. Cuman ditutup hanya sebagian hamba-hamba Allah saja yang diberikan kelebihan diperlihatkan oleh Allah. Itu namanya satir. Malam hari musik-musikan sampai lewat isya, lewat subuh, maka bangun langsung dirobah bentuknya bentuk babi. Nauzubillahimin alik. Wa man awadza malan kasuratan bil harami, barang siapa mengambil harta haram dengan cara-cara yang haram, bahkan termasuknya zalim, yumsahu bil qiradatin, maka dirobah mukanya menjadi muka monyet. Walaupun pakai dasi, walaupun naik Mercy, dibuka dosanya, dilihat oleh orang-orang yang soleh, atuh monyet kabeh. Jadi sekarang mah banyak monyet berdasi, walaupun kelihatannya masih untung Allah punya sifat hilim, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup enggak kelihatan. Kalau tobat atau dihapus. Kalau enggak tobat dibuka nanti yauma tublas sarair, di hari kiamat dibuka kabeh. Kalau sebelum meninggal dunia kagak tobat, maka nanti di padang mahsyar kebuka semua. Ada yang rupanya rupa babi. Iya mah bener-bener ya mah. Badannya badan manusia tapi muka-muka babi, muka monyet. Tuh di sono mah banyak. Banyak. Masya Allah, tabarakallah. Nauzubillahimin. Ora istighfar ya. Astagfirullah. Aman. Hmm, hmm, hmm. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilim. Masih ditungguin. Jangan sampai itu dosa ke bawah mati. Jangan sampai dosa ke bawah mati. Geus tobat yang korupsi buru-buru korupsi. Diberhentiin. Hasil korupsinya yang sudah ditangani oleh badan tertentu terbuka saja kepada rakyat. Disimpan di mana, dipakai buat apa, yang jelas-jelas baik. Jangan disidang, jangan dihukum, tetapi hasil rampasannya kagak terbuka kepada masyarakat. Dinikmatin juga mah yang nangkepnya. Jangan begono. Nanti mah yaumatublas saroir, hari kiamat mah dibuka semua. Ya. Ini. Jadi kita melakukan sifat hilim. Amin. Jadi kalau orang ngelihat salah jangan main-main tempeleng pun tempeleng sebuah. Kalau orang salah main tunjuk aja, tolol lu, goblok lu, masya Allah. Hmm, hmm, hmm. Berarti dalam dakwah belum punya sifat hilim. Ya. Diingatkan oleh Allah, angzartahum am lang tungdirhum la yu'minun. Dakwah mah biasa, ngajak baik belum tentu orang mau. Yang ada malah ngejebek. Kalau diajaknya kesel, lalu yang ngajaknya timbulnya kesel, berarti belum pantas dakwah untuk orang lain. Dakwah aja dulu buat dirinya sendiri. Kira-kira kalau saya ngajak baik ditolak orang-orang ngejelekin, saya kesel nggak? Gitu loh. Jadi kalau masih kesel mah mendingan ngedakwahin diri be dengan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah
didakwahin kolbunnya. Dengan la ilaha illallah fa insyaallah hakul yakin seseorang tidak akan pernah merasakan sombong dan takabur karena semuanya milik Allah, hilang keakuan diri kita. Alhimullahi ala ibadihi min akbari ni'am. Maka hilimnya Allah adalah nikmat yang paling besar. Walaupun kita masih banyak salah, masih banyak dosa, masih ditunggu tobatnya. Alhamdulillah. Salah waktu asar, tobat waktu maghrib. Alhamdulillah. Lalu asal maghrib, Allah menutup siang dengan malam. Ditutup siang dengan malam. Maka maghrib lambang as-satar. Allah menutup siang dengan malam, maka di waktu maghrib sunnah ngadoa pakai asma. Ya Satar ya Allah, ya Satar ya Allah, ya Satar ya Allah, ya Satar ya Allah. Tutupi dosa kami ya Rob. Jangan kau buka lagi sampai hari kiamat. Ampuni. Itu Pak Haji Wawan hari maghrib teh. Maghrib ayat asma. Nah, asmanya apa? Barang. Ya Satar ya Allah. Ya Satar ya Allah. Ya Satar ya Allah. Maghrib. Masuk karena Isya. Pada waktu Isya, Masya Allah. Nabi-nabi terdahulu juga diuji oleh Allah pada waktu Isya. Datangnya ujian kepada para nabi. Nabi Musa waktu Isya. Tapi diampuni kesalahan-kesalahannya juga waktu Isya. Waktu Isya itu. Para nabi diampuni kesalahan-kesalahannya. Nabi emang salah, bukan salah. Itu. Nabi mah sengaja dibuat salah supaya turun hikmahnya. Ya. Nabi Adam salah gitu, bukan salah, dibikin salah. Turun ke alam dunia jadi makhluk anu terpuji. Terus waktu Isya cerita nama disunahkan zikir ya Gopar ya Allah. Ya Gopar ya Allah. Ya Gopar ya Allah. Ya Gopar ya Allah. Eta Isya tah. Asar. Asar apa? Iya, sekueng bedog sekueng. Udah berapa kali sholat? Zuhur, subuh. Wah, kudu ngaji deui ieu mah. Kudu ngaji. Nah, jadi sifat hilim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat hilim. Sifat hilim itu letaknya di bagian sir. Titik sebelah sini itu hilim. Mantap la ilaha illallah penempatannya. La-nya ke atas. Bayangin hurufnya. Nur ya. Bayangin nur lapad la. La-nya ke atas. Ilahanya hopi dan hopi kemudian ruh. Titik sebelah kanan dua. Il di tengah. La di sir. Allah di kolbun. Jadi sebetulnya dibeset. Dengan nur itu. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Jadi huruf-huruf la ilaha illallah itu ditempatkan di dalam 5 rahasia latifah manusia. Supaya apa? Jadi obat ke dalam. Eta mah zikir nggak ada gurunya dapat pahala. Bagus. Zikir hasanat. Bagus. Zikir hasanat. La ilaha illallah. Hayu bae di tenggorokan tapi batuk-batuk. Alhamdulillah bagus. Tapi belum bisa merubah akhlakul karimah sebab zikirnya tidak ngambil ke guru. Jadi nggak nyampe-nyampe ke Baitullah, nggak nyampe orang nggak mikot, kudu mikot dulu, baru nyampe ke Baitullah. Eta mah nggak mikot, nggak nyampe. Zikir eta ke kolbun nggak nyampe. Walaupun 1000 kali juga sampai kesemutan gitu. Jemper sampean. Kalau nggak ngambil mah di depan guru, tawajuhnya kumaha, zikirnya gimana. Sebagaimana Sayyidina Ali diajarkan cara zikir la ilallah. Atau nggak nyampe. Nggak kudu diambil itu. Sifat hilim. Lalu dibantu dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil halimit tawil wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di mana-mana ada kesel, kalau melihat sesuatu pengennya main gaplok baik, main nyalahin baik. Perbanyak sholawat, obatin di dalamnya, obatin dengan sholawat. Sholawatnya ditambahin dengan halimit tawil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil halimit tawil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sifat hilim. Tapi mudah-mudahan sifat hilim sudah dimiliki kaum suami. Kaum suami mah itu hilimnya udah ketahuan. Enggak buru-buru, gua ceraiin lu. Kesel. Sakit hati. Enggak buru-buru. Ditahan. Kenapa ngelihat anak, ngelihat ini dipikirin sebabnya. Itu hilim namanya. Apa namanya? Hilim. Ya ditahan be gitu. Sifat hilim. Padahal mah ngeselin, senyum. Habis gimana ya, gua ngeselin tuh bini. Kalau gua lepas tar gua kedinginan. Biarlah hari ini gua kesel, tar besok mah hahaha gitu ya. Sifat hilim. Selanjutnya adalah asobru. Asobru itu tahmilul makarih fi taatillahi ta'ala. Selanjutnya kita belajar sabar. Sabar itu apa? Tetap manjeg, tetap ngelaksanain di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar. Berat tahajud, berat. Dihajar tahajudnya. Dibiasakan. Itu sabar. Berat zikir, berat. Bisa maunya gerayak geroyok. Barisan depan penuh. Ntar aja kalau udah antas jalan, antas pulang. Kagak sabar sebetulnya mah. Bukan soal masalah bid'ah atau enggak. Bukan. Yang jelas mah kagak sabar. Kagak sabar. Sebab zikir la ilaha illallah ada. Rasulullah juga ngebiasain. Subhanallah. Atau iya. Baca Yasin juga atau iya. Kenapa pulang? Sebab kurang memiliki sifat sabar. Sabar itu adalah manjeg, membiasakan sesuatu yang sifatnya berat dalam taat. Berat itu. Zikir berat. Mana yang masih berat? Dijadikan ringan, itu namanya sabar. Wa idza usnida ilal maula bi an qila
Fa Allahus sabur. Kalau kita disuruh sifat hilim, Allahnya halim. Ini kadang-kadang disebutnya zikrul manunggal. Antal halimu, annal halimu. Engkau maha halim, aku berikan hilim. Itu. Antas sobur wa anas sobiru. Engkau maha sabar ya Allah, jadikan aku orang sabar gitu. Sebab sobur mah milik Allah. Amanau ladzi la yajilu bil uquba fa huwa yajulimanal halim. Kalau Allah tidak buru-buru menyiksa berarti baliknya kepada hilim. Wa min jummati syaimi aidun atanazu anil hasisis sonai. Kalau jama wal kinasa ala qauni mutajammilan di sarifis sonai. Itu jadi sabur itu kalau kita lebih memaknai lagi akan kembali kepada sifat halimnya Allah. Karena Allah punya sifat sabur, maka hasilnya halim. Jadi sabur dengan halim tidak bisa dipisah-pisahin. Dua-duanya saling mengisi. Jadi halimis sabur bukan hanya sekedar urusan-urusan hilim terhadap kesalahan, tapi juga kudu sobar terhadap kebaikan. Contoh aja kalau berguru sama guru ya, dikasih wiridan sama guru jangan nanya berapa kali, nggak bakalan kuat. Cuan, bukan cuan duit. Kalau nanya sama guru dikasih wiridan, jangan nanya berapa kali. Nanyanya berapa hari, Bah? Gitu. Itu. Kalau berapa hari berarti diracik sifat hilimnya, sifat sabarnya. Oh, 60 hari. Lama amat gitu. Lalu kata gurunya, emang sanggup semalaman gitu. Atau nggak sanggup, maka sifat hilim. Yang aturan 60.000 jadi 6.000 atau 1.000 jadilah 60 malam. Itu namanya sobur dan hilim. Model-model kita tak basit. Sifat basit tidak perlu harus banyak-banyak, model kita mah nggak sanggup. Setiap ada sholat 10 ya sebelum doa. Ya bas itu, ya bas itu, ya bas itu 10 kali be. Supaya dibukakan keleluasan hati dan keleluasan rezeki. Eta ya basit 10 kali be. Sebab kalau sekaligus mah dijamin gak bakalan sanggup. Udah punya jud, saho, kemudian sobar, kemudian hilim. Maka tingkatkan, hati-hati. Jangan melakukan satu pekerjaan yang membuat Anda menjadi hina. Jangan melakukan satu perbuatan, usaha-usaha tertentu yang menimbulkan menjadi hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu sudah hina, tapi hati-hati, awas jangan sampai menimbulkan kita menjadi hina. Udah paham dah urusannya itu mah. Dagang itu halal, tapi kalau sudah nggak jujur atau jadi hina, jangan melakukan sesuatu hal semacam itu. Mutajammilan, ketika kita itu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, maka jadikan nikmat itu adalah anugerah dari Allah. Tetaplah jaga anugerah Allah, jangan sampai pekerjaan kita menjerumuskan kita menjadi orang yang hina. Oke, jangan menjual-jual yang hina seperti patung-patung, nggak usah. Nggak ada harganya yang kayak begitu. Bagaimana nggak benar? Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menimbulkan hina secara johir ataupun awalnya bagus tetapi kemudian menjadi hina. Oleh karena itu maka terus-teruslah Anda mutajammilah.
Dalam kehidupan sehari-hari Anda perhatikan 4 hal yang tadi, yaitu sifat jud, sifat saho, sifat sabar, sifat hilim, dan kemudian istiqomah di dalam hukum-hukum Allah di dalam berniaga. Kalau begitu, ternyata tasawuf kudu berdampingan dengan ilmu fiqih. Sebab di tasawuf tidak dibahas soal masalah sah atau tidak. Itu mah bagiannya bagian fikih. Sementara mutajamilah itu adanya di dalam kitabul fikih. Mana yang haram, mana yang halal dijaga. Itu namanya bagian dari mutajamilah. Mudah-mudahan barokah. Demikian. Allah manfa'na bi ulumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Hah? Oh iya.